Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas motor lagi. Yang sebelumnya kita bahas motor atau bengkel motor. Kalau sekarang kita lebih spesifik ke bahas motor, karena gue udah sering banget untuk bahas Astrea. Tapi kali ini gue pengen bahas motor yang lain. Sebelumnya gue udah pernah juga bahas tentang motor F1 ZR yang videonya ada di sini. Sini apa sini? Kali ini gue bakal bahas juga motor yang lumayan populer di era 2000-an awal kali ya. Dan ini adalah motor yang sekarang lagi happening juga, karena banyak yang ngeramein juga nih motor dan juga banyak yang ngegoreng harganya. Oke, di video kali ini kita bakal bahas Yamaha Mio. Jadi di era awal tahun 2000-an itu bisa dibilang si Mio ini jadi pencetus populernya motor matic di Indonesia, karena sebelumnya itu didominasi sama motor bebek atau motor underbone. Jadi sebelumnya si Mio ini bukan yang pertama untuk headline atau pencetus, atau yang awal pertama bikin matic tuh ya bukan si Yamaha ini, bukan Mio ini yang di Indonesia ya lebih tepatnya. Tapi ada motor-motor lain yang seperti gua tahu itu ada Kymco, kalau nggak salah si Kymco itu yang paling terkenal sebelum si Mio ini. Dan datanglah si Mio ini sebenarnya ada juga sebelumnya dari Yamaha itu yang Yamaha Nuvo. Cuman Nuvo itu menurut gua agak kurang berhasil, nggak serame Mio, tapi ya tetap banyak juga pecintanya gitu. Terus hadirlah Mio yang sebenarnya diperuntukkan untuk ciwi-ciwi, karena desainnya juga imut-imut. Si stripingnya juga kalau yang generasi awal itu ada bunga-bunganya kalau nggak salah, tapi nanti coba gue googling lagi. Seinget gue sih ada kayak desain yang stripingnya tuh ya lumayan feminim. Selain dari stripingnya yang lumayan feminim, juga si desain motornya tuh bisa dibilang minimalis banget, cocok buat ibu-ibu atau teteh-teteh, tante-tante, misalnya buat nganter anaknya sekolah, atau misalnya buat belanja atau buat beli seblak gitu. Tapi pada kenyataannya desain yang imut itu sebenarnya malah digandrungi sama laki-laki gitu. Justru yang pakai motor ini malah didominasi sama laki-laki. Untuk generasi pertama memang desainnya cukup feminim karena banyak penggunanya ternyata dipakai laki-laki. Si generasi keduanya itu si stripingnya itu lebih ke maskulin sih desainnya. Terus juga kalau yang generasi pertama itu kan setahu gue masih velg jari-jari. Yang generasi kedua itu Mio Sporty generasi kedua itu dia si stripingnya itu ada api-apinya. Terus desainnya memang desain si stripingnya lebih sporty. Kalau yang generasi pertama lebih feminim untuk desainnya. Terus juga yang generasi kedua itu sudah pakai casting wheel atau pelek bintang, pelek racing lah. Yang generasi kedua itu pelek racingnya kalau nggak salah warna hitam. Tapi Mio itu keluar dua versi untuk pelek yang racing. Yang pertama peleknya itu warna abu-abu. Nah itu tuh gue nggak tahu yang peleknya yang silver atau abu-abu itu masih Mio generasi pertama atau kedua, gue agak lupa juga. Terus setelah itu sepertinya gini urutannya. Untuk generasi pertama itu Mio yang jari-jari, yang kedua itu Mio velg racing tapi velgnya warna silver. Terus yang ketiga baru yang lebih maskulin lagi, velgnya warna hitam yang desainnya yang tadi api yang gue bilang tadi. Jadi koreksi sedikit ya. Jadi itu yang gue ingat, sepengetahuan gue sih kayaknya gitu. Cuman kalau misalnya memang ada yang harus dikoreksi, coba kalian komentar di kolom komentar. Nah motor ini tuh jadi tren lagi di tahun ini, karena seperti yang kita tahu kalau tren itu kadang suka ada repetasi atau pengulangan. Jadi yang dulunya rame itu bisa rame lagi di beberapa puluh tahun ke depan. Dan memang seperti itu trennya, dari pakaian, dari kendaraan, pasti seperti itu sih yang gue alamin ya. Jadi seperti 3 tahun ke belakang yang rame sama Astrea, dan gue pun main Astrea. Nah sekarang itu si Mio itu rame lagi ya. Salah satunya yang tadi gue bilang, ada yang ngegoreng harganya jadi mahal banget. Dan memang si spare partnya sekarang sudah mulai langka, dan kalau udah langka ya pasti mahal ya. Mau nggak mau kita jual motornya juga harus mahal dong. Masa kita harus rugi ya. Yang Astrea itu kan sempat ada pecah rekor penjualan motor paling mahalnya itu di angka 80 juta. Nah si Mio ini setahu gua baca-baca artikel itu di angka, ada yang jual di angka 42 juta. Itu pun sudah restorasi full ori ya. Sama aja sih yang Astrea juga full ori, karena memang pasti spare partnya juga selain susah dan mahal, ngumpulin itu nggak segampang itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya memang si Mio nya tuh setahu gue yang rame itu yang warna kuning, dan memang cukup langka. Generasi awal velg jari-jari itu lucu banget dibanding yang velg racing. Untuk nostalgia sih, untuk motor mainan ya lebih seneng gue yang generasi pertama yang velg jari-jari. Dan memang generasi itu awal, jadi memang spare
spare partnya lagi langka-langkanya banget. Nah itu jadi yang bikin rame juga menurut gua itu si motor ini karena desainnya tuh yang menurut gua timeless banget gitu. Desainnya tuh bagus, sporty, ada sedikit sentuhan kotak-kotaknya di bagian belakang. Depannya tuh lumayan lancip tapi nggak lancip-lancip banget. Bisa gue kategorikan itu klasik modern lah ya, tapi nggak klasik banget tapi nggak modern banget, tengah-tengah. Dan itu tuh yang menurut gue bikin si motornya tuh jadi timeless banget gitu. Jadi bakal sama seperti kayak Astrea Grand gitu. Jadi bakal banyak banget orang yang suka dan ngelihatnya tuh ya seneng aja gitu kan, karena si desainnya tuh nggak neko-neko, nggak ribet, tapi bisa dipakai ala-ala racing, bisa dipakai buat standaran lumayan klasik tapi nggak klasik banget juga bisa. Kalau Astrea bisa dibilang kita klasik banget lah. Nah untuk persamaannya mungkin kalau si Mio ini bisa gue samain sama F1 ZR ya. Jadi ngotak, si body-bodinya tuh lancip tapi agak ngotak tapi nggak lancip banget kayak misalnya contoh kayak CBR gitu kan lancip semua ya. Nah kalau ini masih ada aksen kotaknya, jadi menurut gua modern klasiknya itu bisa bikin si motor ini bakal disukain dalam jangka waktu yang lama menurut gua gitu kan, karena yang tadi gua bilang si desainnya itu timeless banget. Ibaratin kalau misalnya di sepatu itu ya fans yang old school atau Converse, yang apa sih Converse yang biasa kita lihat, bisa dibilang kalaupun misalnya kita mau pakai apapun, celana apapun bisa ya cocok, nggak pernah salah gitu. Nah si motor-motor ini tuh menurut gue ya desainnya mengadopsi yang mirip-mirip, kalau secara analoginya ya kayak gitu. Ini pendapat gue ya, jadi nggak bosanin. Jadi bisa dipakai buat cewek, bisa dipakai buat cowok, bisa dipakai setelan racing, bisa dipakai buat setelan santai juga bisa. Dan memang zaman dulu pun trennya seperti itu gitu. Nah nostalgia lagi ke zaman SMA. Jadi zaman SMA tuh dulu banyak banget cewek maupun cowok pakai motor ini gitu kan. Jadi kayak apa, saking populernya gitu di mana-mana tuh Mio semua. Terus juga pesaing-pesaing di pabrikan lain juga bikin, tapi bikin Matic gitu ya, tapi nggak serame Mio. Tetap Mio jadi juaranya menurut gua. Karena kenapa? Karena si Mio ini juga gampang dioprek. Jadi banyak banget zaman gue SMA, banyak banget Mio bore up dan itu kenceng banget, kacau, kenceng, sekenceng itu sih. Gue juga gak ngerti ini yang awalnya motor buat cewek tapi bisa dioprek sampai sekenceng gitu. Jadi dulu tuh ada anggapan, bukan anggapan ya, memang kayaknya sih udah ada residivis yang biasanya kalau maling itu kan kita pakai racking ya. Nah ada kalanya pada saat itu, gue lupa sih tahun berapa, lumayan santer juga beritanya. Jadi kalau yang begal itu atau maling itu dia malah pakai Mio bore up, saking kencengnya gitu. Karena apa? Lebih nggak ribet dari racking, tinggal gas aja. Kalau misalnya mau kabur ya udah melesat gitu, tahu kemana gitu kan. Ya saking kencengnya, jadi yang racking aja yang identik sama motor begal itu bisa diganti sama Mio gitu. Karena emang si motor ini tuh kanvas banget, bisa kita apa-apain, partnya banyak, mau dibikin road race juga bisa, mau dibikin drag juga bisa. Ini sih yang menurut gue jadi banyak banget si pecinta Yamaha Mio termasuk gue juga dulu udah pernah punya si Mio ini, cuman sayangnya hilang sama nyokap. Jadi dulu punya Yamaha Mio Sporty yang velgnya NK, gue inget banget, terus warnanya silver, dibawa ke tempat kerjanya nyokap dan dimaling sayang kali. Tapi gue masih punya satu lagi Yamaha Mio Soul di rumah nyokap, dan sepertinya Mio Soul juga kayaknya bakal ada masanya rame itu motor. Makanya bakal gua keep, kalau ada rezeki bakal gua bikin seproper mungkin. Tapi kalau ada rezeki ya mudah-mudahan ada rezeki ya. Karena si Mio Soul ini juga yang gua punya di rumah nyokap ini lumayan banyak historinya, karena kemana-mana nganterin gua sama nyokap. Kalau misalnya dulu tuh gua sering banget nganter nyokap pakai motor ini. Jadi sentimental value apalah itu menurut gua tinggi banget. Jadi si historinya bakal dapat banget di gua, karena itu motor tangan pertama juga di keluarga gua dan atas nama nyokap. Jadi bakal gua keep terus, nggak akan gua jual harusnya sih kalau nggak butuh. Jadi ngomongin soal Mio Soul, gua prediksi Mio Soul juga bakal sedikit lumayan ramein si skena motor matic yang populer di tahun 2000-an dan lumayan rame lagi di tahun-tahun sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depan. Seru sih menurut gua si tren ini, karena apa ya, gua sendiri seneng banget sama basisnya motor karbu atau motor dua tak yang tahun 90-an akhir atau tahun
tahun 2000-an awal, menurut gua di situ lagi rame-ramenya motor dan eranya kebangkitan motor. Karena si Mio ini kebetulan Yamaha dan waktu itu Rossi juga masih di Yamaha, jadi menunjang banget tuh si promo Yamaha ini dan makin rame, pokoknya makin rame banget Mio di mana-mana. Bisa mungkin kalian yang pada saat itu ya pastilah yang misalnya seumuran sama gua di mana-mana tuh pasti yang namanya Matic Mio sebelum ada Beat. Ya Beat oke lah masih banyak juga, tapi Mio menurut gua jauh lebih banyak dan lebih keren Mio sih kalau menurut gua. Jadi itu sekilas sebalik gua cerita tentang motor ini, karena motor ini lumayan berkesan di perjalanan hidup gua karena gua suka sama motor itu dari kecil banget. Jadi ini salah satu motor yang lumayan berkesan. Setelah ini mungkin gue juga ada pembahasan lain tentang motor yang menurut gue berkesan. Nanti bakal kita script dulu. Di next video kita bakal bikin motor yang menurut gue berkesan dan gue pernah punya, dan mungkin ada yang kesannya sama-sama gue, bisa kalian komentar di kolom komentar. Jadi segitu dulu untuk videonya, mudah-mudahan bisa menghibur atau menambah pengetahuan atau ya buat iseng-iseng dengerin. Terima kasih yang sudah dengerin, jadi semoga ada manfaatnya lah ya si video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.